Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran komputer ya. Oke. Materi kita hari ini adalah jaringan kabel. Jaringan kabel ini sering disebut dengan wired. Adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data jaringan. Dibandingkan dengan jaringan tanpa kabel, jaringan kabel merupakan jaringan yang lebih konvensional. Walaupun demikian, jaringan kabel lebih stabil dan handal dibandingkan dengan jaringan tanpa kabel atau wireless karena tidak mengalami interferensi ya. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah hardware jaringan kabel. Adapun beberapa hardware yang diperlukan dalam pembuatan jaringan kabel yaitu A. Hub atau switch atau router yang berfungsi untuk menghubungkan semua kabel sehingga masing-masing komputer dapat terhubung ke dalam jaringan. Lihat alatnya itu yang A. Hub. Yang kedua Ethernet core. Ethernet core ini berfungsi sebagai antarmuka komputer terhadap jaringan komputer. Dengan kata lain, Ethernet core ini disebut kartu jaringan. C itu kabel UTP, Unisided Twisted Pair, dengan slot RJ45 digunakan untuk menghubungkan Ethernet ke hub, atau bisa juga dari internet ke internet lain ya, khusus untuk dua komputer atau lebih. Yang kedua itu tipe pengkabelan. Tipe pengkabelan secara umum ya, terdapat dua jenis pemasangan kabel UTP yaitu A. Crossover cable. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antar ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Yang B. Strike Talk Cable. Kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antar ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Ya, kita lihat. Nah, tipe pemasangan kabel UTP sesuai standar TIA T568A dan TIA T568B. Kita lihat yang TIA T568A, putih hijau, hijau putih oranye, biru putih biru, orange putih coklat, coklat. Kemudian yang TIA T568B, putih orange, orange putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, coklat. Oke. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan ini termasuk dalam media tidak terpadu, unpolluted media, karena tidak dapat diukur dalam satu metrik. Proses transmisi dilakukan tanpa menggunakan konduktor fisik sehingga cocok untuk jaringan berskala besar. Yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network atau PAN tanpa kabel. Bluetooth digunakan untuk tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Integrated Group. Kelebihan daripada Bluetooth Bluetooth dapat menembus dinding, kotak, dan berbagai rintangan lain walaupun jarak transmisinya hanya sekitar 30 kaki atau 10 meter.
B. Bluetooth tidak memerlukan kabel ataupun kawat. C. Bluetooth dapat mensinkronisasi basis data dari telepon genggam ke komputer. D. Dapat digunakan sebagai perantara modem. Kekurangan Bluetooth: A. Mempunyai serta menggunakan frekuensi yang sama dengan yang dimiliki oleh gelombang Wi-Fi. B. Terlalu banyak koneksi Bluetooth memungkinkan kesulitan transfer data di dalam suatu ruangan. C. Tidak dipungkiri pengiriman data melalui Bluetooth itu bisa membawa virus. D. Proses pengiriman lambat. Yang kedua, Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Friendly. Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan konektivitas jaringan. Koneksi Wi-Fi dibuat menggunakan adaptor nirkabel untuk membuat titik akses hotspot. Wi-Fi mengacu pada sebuah sistem yang menggunakan standar 802.11 yang dikembangkan oleh Institute of Electrical Engineers IEEE. Dalam jaringan Wi-Fi biasanya titik akses memiliki jangkauan hingga 20 meter di dalam ruangan dan lebih jauh jangkauannya jika di luar ruangan. Kelebihan Wi-Fi memungkinkan LAN untuk digunakan tanpa kabel. B. Harga Wi-Fi terus turun. C. Produk Wi-Fi tersedia di pasar secara luas. D. Wi-Fi jaringan dukungan roaming. E. Wi-Fi adalah perangkat standar global. F. Standar luas di lebih dari 250.000 tanpa umum, jutaan ruang perusahaan dan universitas di seluruh dunia. Yang G. Protokol baru untuk kualitas layanan dan mekanisme power saving saat membuat Wi-Fi lebih sesuai untuk aplikasi yang latency sensitif. Selanjutnya, kekurangan Wi-Fi, penyaluran gelombang dan keterbatasan operasional yang tidak konsisten. Yang B. Konsumsi power yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa standar lainnya. C. Jaringan Wi-Fi memiliki rentang yang terbatas. D. Wi-Fi menggunakan spektrum 2,4 GHz tanpa izin. E. Jalur akses dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi dan rahasia yang ditransmisikan dari konsumen Wi-Fi. Yang F. Interferensi pada jalur akses tutup atau inskripsi dengan jalur akses terbuka dan lainnya. Yang G. Jalur akses grafis dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal dan berbahaya untuk melakukan serangan yang akan sangat sulit untuk melacak di luar jalur akses pemilik. Yang ketiga, WiBro, Wireless Broadband. WiBro atau Wireless Broadband ini adalah suatu layanan internet portable yang dipancarkan pada frekuensi 2,4 GHz. WiBro memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat termasuk ponsel, komputer, notebook, dan PDA. Enskripsi. Satu pengertian enskripsi. Enskripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sehingga keamanan informasi terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi terlebih dahulu. Encryption berasal dari bahasa Yunani kryptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Yang kedua, cara kerja enskripsi. Enskripsi digunakan untuk menyediakan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enskripsi, data kita disandikan. Cara kerja enskripsi itu plain text encryption, ciphertext, decryption, dan plain text. 3 manfaat enskripsi. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari enskripsi antara lain: A. Kerahasiaan suatu informasi terjamin. B.
menyediakan authentication dan perlindungan integritas algoritma checksum. Yang C, menanggulangi penyadapan telepon dan email. D, untuk digital signature. Yang E, untuk digital cache. Yang keempat, kekurangan enskripsi. Penyalahgunaan dan kerugian dari enskripsi antara lain: A, penyediaan rencana teroris. B, penyembunyian record kriminal oleh seorang penjahat. C, pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci. Yang kelima, model enskripsi. A, enskripsi kunci pribadi. Enskripsi kunci pribadi itu terdiri dari yang pertama Kaiser Cipher, yang kedua Enigma Cipher, yang ketiga Transmission Cipher, yang keempat DES Data Encryption Standard. Oke, selanjutnya yang B itu enskripsi data kunci publik atau kunci asimetris. Pesan yang dienskripsikan menggunakan sebuah kata kunci hanya bisa dibuka menggunakan kunci pasangannya. Lihat gambar. Oke. Selanjutnya, koneksi ke jaringan lokal dan internet. Yang pertama IP address, ya. Yang kedua, instalasi jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, menghubungkan komputer ke Wi-Fi. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menghubungkan laptop ke Wi-Fi. A, perhatikan ikon Wi-Fi yang ada di bagian pojok kanan atas. Lihat itu ya. B, jika masih merah atau silang, maka tekan tombol Wi-Fi sehingga daftar Wi-Fi yang ada akan muncul seperti gambar. Nah, ini gambar kalau Wi-Fi itu terdeteksi. Yang C, klik Wi-Fi yang ingin disambungkan, kemudian klik connect. Yang D, jika pada Wi-Fi yang kita pilih terdapat sandi, maka akan muncul tampilan berikut ini. Masukkan sandi dari Wi-Fi tersebut. Kemudian ada kata sandi, ya. Kalau sudah diberikan kata sandi, selanjutnya klik OK. Jika Anda berhasil, ya, masuk, maka pada notifikasi Wi-Fi akan berubah menjadi seperti gambar. Lihat gambarnya, ya. Nah, itu koneksinya berhasil. Ada baris batang, ya, berwarna putih. Oke, itu koneksi ke jaringan Wi-Fi berhasil. Oke. Untuk pelajaran komputer saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.